Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razaker Finansial. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AEPP, WMI, WPPE, dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai CFP atau Certified Financial Planner. Sebuah gelar paling prestis atau yang paling tinggi kastanya lah bahasanya di dunia financial planning. Jadi ini adalah seri gelar perencana keuangan. Jadi di video pertama saya menjelaskan tentang AWP, di video kedua tentang QWP, di mana dua-duanya merupakan sertifikasi di bidang wealth planning, satu sub bidang di financial planning juga. Dan juga di video terakhir yang ketiga itu saya membahas mengenai RFP atau Registered Financial Planner. Nah, ini adalah puncaknya dari sub bidang sertifikasi perencana keuangan yang disebut dengan CFP atau Certified Financial Planner. Apa sih? Ya seperti namanya, jadi ini memang isinya tuh komprehensif banget, seluruh hal yang diperlukan untuk di bidang perencanaan keuangan itu dibahas di pelatihan ini. Kenapa saya tahu? Sebenarnya saya udah ngikutin program pelatihannya, cuman ya sekarang ya kemarin sih karena COVID dan lain-lain dan ada hal-hal lain lah intinya yang tertunda sehingga saya masih belum bisa naruh nama gelar CFP di belakang nama saya. Oke, jadi gini teman-teman, CFP itu syaratnya lumayan rumit. Jadi seperti RFP juga, dia itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada education, jadi kita harus ngikutin pelatihannya dulu. Dan seperti RFP juga, penyelenggara atau third party-nya itu masih sangat sedikit sekali. Jadi mendingan kalian langsung aja akses ke situs langsungnya FPSB Indonesia atau Financial Planning Standard Board Indonesia. Dan untuk CFP ini sendiri tadi selain education atau program pelatihannya yang saya akan menyebutkan sebuah harga yang mungkin bagi kalian beberapa ada yang kaget, ada beberapa yang oh segitu. Jadi biasanya program CFP ini itu bayarnya belasan juta. Range-nya pun beda-beda. Tapi kalau yang waktu itu saya ikuti itu sekitar 15-an mungkin ya sekarang 15 juta. Untuk program pelatihannya saja, oke? Jangan salah pengertian ya. Jadi nanti setelah program pelatihan selesai, kita akan dapat sertifikasi bahwa kita sudah selesai nih programnya, ikut pelatihan, persiapan ujiannya. Setelah itu kita harus ujian. Dan ujian ini ada 4 modul, 3 modul itu pilihan ganda, dan 1 itu esai. Dan untuk kalau RFP kemarin ada 2 modul dan dua-duanya itu pilihan ganda. Kalau ini pilihan ganda dan esai. Dan harganya pun beda. Untuk CFP 1, 2, dan 3 yang tadi saya bilang pilihan ganda itu harganya sekitar 500.000 per ujian. Jadi harganya sama seperti ujian untuk RFP. Sedangkan untuk ujian CFP 4 itu 1,2 untuk mengikuti 1 kali ujian. Dan kalau untuk CFP ini, kita tuh bisa nyicil gitu. Jadi karena ujiannya tadi banyak ya, ada 4 modul sekaligus. Jadi kita bisa nyicil, misalnya kita maunya 1, 2, 3 dulu, terus 4-nya nanti belakangan. Jadi ya itu tergantung strategi kita sebagai si pesertanya juga. Dan nanti kalau misalnya udah lulus semua modulnya, dan kita harus lulus semua modulnya, itu sulitnya ya. Kita masih harus lagi berhadapan dengan yang ketiga. Syarat ketiga itu adalah experience. Jadi education, examination, experience. Experience ini yang kebetulan saya pribadi juga belum tembus, yaitu minimal 3 tahun berkarir di bidang keuangan. Dan ya itulah kenapa CFP ini prestis. Artinya orang-orang yang punya CFP ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman otomatis. Karena tadi ada syarat minimal 3 tahun di bidang keuangan. Tapi ada beberapa pengecualian yang baru banget di era COVID ini.
yaitu pengecualian jika sudah memiliki sertifikasi lain, yaitu seperti CFA, CPA, CHFC, CLU, atau seseorang dengan gelar akademis minimum S2 di bidang keuangan dari universitas yang diakui Indonesia. Tapi pengecualian ini itu harus dikonfirmasi dulu ke pihak CFBSB Indonesianya sebelum kita mengikuti ujian. Dan sebelum ujian otomatis kita harus bayar dulu. Gitu. Nah, ditambah lagi, untuk CFP itu ada biaya sertifikasi. Jadi seperti RFP juga yang saya ceritakan di episode sebelumnya, tapi di CFP ini bayarnya 1,4 juta per tahun atau 2,8 juta per 2 tahun. Dan ya, sekali lagi ada keringanan di masa COVID ini, jadi ada diskon lah kalau langsung bayar 2 tahun. Tapi ya itu lumayan ya, kalau kita hitung-hitung uang kita keluarkan untuk mendapatkan CFP ini mungkin bisa keluar sekitar 20 jutaan. Dan nah ini juga masih ada syarat lagi. CFP itu hanya bisa dipakai selama 2 tahun. Untuk memperpanjangnya lagi, itu ntar harus bayar lagi untuk biaya sertifikasinya. Tapi tanpa harus mengikuti pelatihan dan ujiannya lagi, gitu. Terus juga harus memiliki 40 poin CPD atau Continual Professional Development. Jadi yang saya sudah jelaskan waktu ngejelasin RFP, CPD ini adalah jadi kita semacam program atau seminar atau pelatihan lain yang diadakan di bidang financial planning yang harus kita ikuti. Dan biasanya satu kali acara itu ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20. Jadi nggak harus ikut 40 kali seminar gitu, enggak. Jadi memang tergantung juga. Tapi memang harus memenuhi poin CPD itu dalam waktu 2 tahun. Kalau kemarin RFP hanya 20, kalau CFP itu harus 40. Ya gitu. Jadi ini untuk gambaran kepada kalian bahwa betapa sulitnya untuk menjadi seorang professional financial planner atau CFP. Dan kebetulan saya juga mengejar terus ke arah sana walaupun sampai saat ini ya masih belum. Karena tadi terganjal di yang ketiga itu di experience. Karena untuk di bidang keuangan saya belum sampai 3 tahun. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ya, pokoknya info lebih lanjutnya kalian bisa langsung ke FBSB Indonesia. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jempol ke atas jika kalian suka, jempol ke bawah jika kalian tidak suka. Subscribe channel ini untuk terus mendukung Razakar ini bikin konten-konten yang bermanfaat ya. Dan juga share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Terima kasih telah menonton video ini. Nama saya Raffi Ahmad Razak, pamit mewakili Razakar Finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.